kami dari kelompok 11 akan menjelaskan penyakit akibat kerja yaitu siderosis paru. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu siderosis paru? Jadi siderosis paru merupakan salah satu penyakit akibat kerja yang masuk dalam kelompok pneumokoniosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh paparan debu anorganik di tempat kerja. Penyakit ini ditandai oleh penumpukan partikel besi di jaringan paru yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur paru. Walaupun penyakit ini biasanya tidak berbahaya. Penyebab utama siderosis paru adalah inhalasi debu besi atau senyawa besi seperti oksida besi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa faktor risiko dari penyakit ini ialah yang pertama nih, pekerjaan dengan paparan debu besi seperti tukang las, penambang biji besi, pekerja peluburan logam, atau pekerja di industri baja memiliki risiko yang tinggi. Yang kedua, paparan debu besi selama lebih dari 5-10 tahun meningkatkan risiko penumpukan partikel di paru-paru. Yang ketiga, kurangnya penggunaan APD seperti masker dan respirator serta kondisi lingkungan kerja tanpa ventilasi yang memadai dapat memperburuk kondisi. Nah, adapun dampak siderosis ini sendiri terhadap pekerja meliputi dua hal, yaitu pertama, dampak terhadap paru-paru, kemudian yang kedua adalah dampak sistemik. Dampak pada paru-paru ini meliputi dua hal. Yang pertama, fibrosis paru-paru. Apa sih fibrosis paru-paru itu? Jadi fibrosis paru-paru ini adalah berkurangnya elastisitas paru-paru akibat penumpukan zat besi pada alveoli dan memicu peradangan serta jaringan paru. Kemudian yang kedua adalah gangguan pernapasan, di mana gejala seperti batuk kronis, sesak napas, bahkan penurunan fungsi paru dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang akut. Nah, dampak yang kedua adalah dampak sistemik, di mana dampak sistemik ini sendiri juga meliputi dua hal. Yang pertama adalah kerusakan hati dan jantung. Nah, kelebihan zat besi dalam darah atau disebut juga dengan hemosiderosis ini bisa memicu gangguan organ pada jantung dan jika terserap ke sirkulasi sistemik. Nah, yang kedua adalah peningkatan risiko infeksi, di mana partikel besi dapat melemahkan respon imun lokal pada paru-paru kita. Jadi di sini kami mengambil jurnal yang berjudul siderosis paru yang salah diagnosis sebagai pneumonia. Jadi penelitian ini menyoroti sebuah kasus unik dari siderosis paru yang awalnya salah diagnosis sebagai pneumonia karena gambaran radiologisnya yang tidak khas. Diagnosis ditegaskan melalui riwayat kerja sebagai las dan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan akumulasi zat besi dalam makrofag alveolar serta biopsi paru yang memperlihatkan deposit besi positif Russian blue. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun biasanya siderosis muncul sebagai mikronodul kecil di CT, dalam kasus ini tampak sebagai konsolidasi yang bisa menimbulkan kesalahan diagnosis. Studi ini juga mengingatkan pentingnya diperhatikan riwayat pekerjaan dan penggunaan gabungan teknik diagnosis yang akurat. Diagnosa dini sangat penting untuk menghindari kerusakan paru lebih parah dan menegaskan peran pemantauan ketat dalam profesi berisiko tinggi. Jadi menjaga keselamatan kerja dan kewaspadaan terhadap paparan debu logam adalah kunci utama. Siderosis paru dapat dicegah dengan cara mengurangi paparan partikel debu besi di lingkungan kerja. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, engineering control atau kontrol teknik, yang dimana dapat dipasang ventilasi lokal atau local exhaust ventilation di area kerja. Lalu dapat dilakukan pemisahan antara area kerja yang sering terpapar dengan yang tidak sering terpapar. Yang kedua, dapat dilakukan administrative control atau kontrol secara administrasi atau kebijakan. Dapat dilakukan pelatihan K3, penggunaan APD, penerapan prosedur yang aman, dan dapat dilakukan rotasi pekerja, yang dimana ini dapat mengurangi akumulasi dari partikel yang terpapar. Lalu yang ketiga ada health safety check, yaitu dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk pekerja. Untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan manajemen risiko K3 seperti menggunakan pendekatan JSA atau Job Safety Analysis, yang dimana selanjutnya dilakukan pula audit K3 secara berkala. Lalu hal terakhir adalah rehabilitasi, yang dimana pekerja yang mengalami gejala itu dapat langsung dirujuk kepada fasilitas kesehatan.
Halo teman-teman, tahukah kamu siderosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh paparan dalam jangka panjang dari debu besi. Nah, ada beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lalu yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Beginilah lingkungan kerja para pemahat batu. Lantai dan meja akan tertutup dengan debu dan karena menghirup debu dalam jangka waktu panjang tentu dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Pria ini telah menjadi pemahat batu lebih dari 40 tahun, namun 2 tahun terakhir ini ia mengalami gejala batuk-batuk, nyeri dada dan merasa sesuatu tersangkut di tenggorokan. Gambar endoskopi ini menunjukkan batu putih sudah mulai tumbuh di pojok kiri atas kerongkongannya. Dikarenakan para pemahat tidak terbiasa memakai masker saat bekerja, setelah menghirup endapan debu dalam jangka waktu panjang, ia pun menderita pneumokoniosis juga memuntahkan serpian batu putih. 那它比较特别的是，因为它后来产生了一个瘘管，它就是从纵隔腔那些钙化的一些沉积的石头，会从它的那个瘘管地方，然后从食道，它咳嗽的时候就会咳出来。 Selain memahat batu, mengasah batu, juga bekerja menjadi tukang bangunan adalah jenis pekerjaan yang rentan menghirup debu. Sebaiknya pakai masker saat bekerja untuk menghindari penyakit karena resikonya 8 kali lipat daripada orang biasa.